Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayahnya, kasih sayangnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan bagi pemula teman-teman. Bagi teman-teman yang masih terbata-bata, bahkan yang belum bisa membaca Al-Quran, silakan teman-teman mengikuti channel saya, yaitu Sigit Yongki Official. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, sehingga channel saya sudah mencapai 10.000 subscriber. Semoga teman-teman yang mensubscribe mendapatkan pahala jariah juga. Semoga channel ini terus berkembang dan saya terus bisa membagi ilmu yang saya miliki kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa mengaji, yang belum lancar membaca Al-Quran, semoga bisa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun mendapatkan amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar khusus membaca surat Al-Fatihah teman-teman. Karena surah Al-Fatihah ini adalah salah satu rukunnya sholat. Kalau seandainya surah Al-Fatihahnya itu salah, maka otomatis batal, maka otomatis tidak sahlah sholatnya. Maka dari itu bacaan surah Al-Fatihah sangatlah penting untuk kita pelajari benar-benar ya teman-teman ya. Mari kita luangkan waktu kita 5 menit sampai 10 menit untuk belajar Al-Fatihah. Silakan teman-teman simak atau buka Al-Qurannya agar lebih husuk ya teman-teman. Lebih husuk, ambil wudhu, menghadap kiblat, menonton video, agar lebih husuk dan lebih mudah menangkap ilmu-ilmu yang dipelajari. Karena ilmu agama ini adalah ilmu cahaya. Cahaya akan masuk kepada orang-orang yang hatinya bersih. Oke teman-teman, langsung saja kita langsung ke ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, saya itu paling suka kalau kita itu memperhatikan huruf-huruf tebal dan huruf tipis. Karena ini huruf-huruf tebal ini di Al-Quran itu hanya sedikit dibandingkan dengan huruf-huruf tipis. Cara membunyikan huruf tebal itu pangkal lidah naik ke langit-langit atas. Nah ini lidah kan teman-teman, ini ujung lidah. Nah ini pangkal lidah. Pangkal lidah naikkan tempelkan ke langit-langit atas. Itu untuk membunyikan huruf-huruf tebal ya. Sedangkan huruf tipis ya biasa saja, tidak usah ditempelkan. Kita perhatikan huruf tebal di sini adalah huruf ro ya teman-teman ya. Huruf ro di Ar-Rahmani, roh huruf tebal. Kemudian roh selanjutnya Ar-Rahimi, rohnya tebal juga. Maka cara membunyikan huruf roh tebal yaitu dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit atas. Roh, roh. Mari kita lafazkan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, banyak orang-orang kita harus benar-benar mengucapkan harokatnya benar-benar. Kalau kasroh diucapkan dengan bi ya, dengan b. Harus tegas ya teman-teman, jangan sampai kita merubah makna. Karena merubah harokat dapat merubah makna juga. Huruf sin begitu pula huruf tipis, semuanya tipis hanya kecuali huruf ro dan huruf ro, ar-roh dan ar-rahim ya, huruf ro yang tebal. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf H. Kadang kita itu tertukar huruf H besar dengan huruf H besar. H besar dan huruf H kecil. Kalau huruf H kecil itu berada di tengah tenggorokan. Nah, di tengah tenggorokan. H. Sedangkan huruf H besar berada di pangkal tenggorokan. H. Ya, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jangan sampai berlari ke huruf H besar. Kemudian lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita cari dulu huruf-huruf tebal, teman-teman. Huruf tebal di sini ada huruf ro lagi ya, teman-teman.
huruf ro yang berharokat fathah itu adalah huruf tebal ya teman-teman, atau tafkhim. Maka cara menyembunyikannya seperti tadi, pangkal lidah naik ke langit-langit atas. Huruf al. Nah, ini kesalahan pemula itu membaca huruf al itu dipantulkan. Alham tidak dipantulkan. Huruf lam bukanlah huruf qalqalah, teman-teman. Jadi ujung lidahnya tuh menempel, jangan langsung dipelintirkan, tapi ditahan dulu ke langit-langit. Al ya, dilekatkan sehingga tidak dipantulkan. Kalau dipantulkan, dipeles, dia akan memantul, teman-teman ya. Kemudian huruf ain, al-alamin ya. Ain dengan hamzah itu satu sifat, teman-teman, satu makhraj ya, teman-teman ya. Tetapi huruf ain itu berada di pangkal tenggorokan. Di tengah tenggorokan, maaf ya teman-teman, di tengah tenggorokan. A sama seperti huruf H ya. Huruf H dan A itu sama di tengah tenggorokan. Terkadang kita itu makhrajnya tuh berlari ke pangkal tenggorokan. Kemana? Ke pangkal tenggorokan, yaitu ke huruf hamzah ya teman-teman, sehingga dibawa A. Jangan sampai alamin. Nah, itu salah. Kebanyakan itu teman-teman yang para pemula kebanyakan membaca huruf A itu menjadi huruf hamzah. Alamin, itu salah besar teman-teman. Bisa merubah makna. Huruf al-alamin yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, jadi Tuhan segala macam penyakit, teman-teman ya. Makanya harus benar-benar. Kita ulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diperhatikan di akhir ayat ada huruf nun ya teman-teman. Jadi huruf yang di akhir ayat itu tetaplah dibunyikan, sehingga ketika kita menyebutkan alamin, nun, makharijul huruf nun berada di pangkal hidung. Jadi kembalikan ke makhrajnya, yaitu huruf nun ke pangkal hidung, teman-teman ya. Lanjut ke ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sama seperti bismillah, huruf tebalnya adalah huruf ro ya teman-teman ya. Kemudian ayat keempatnya, Maliki Yaumiddin. Kita perhatikan tidak ada huruf tebal di sini teman-teman ya. Jadi semuanya tipis semua ya. Maliki Yaumiddin. Nah, ayat kelimanya kita perhatikan lagi, adakah huruf-huruf tebal di sini? Huruf tebal di sini tidak ada, teman-teman ya. Jadi seluruhnya huruf tipis ya, teman-teman ya. Jadi penting sekali, kita harus pertama kali itu harus kita bedakan dulu tebal dan tipis itu, biar kita lebih gampang untuk membaca Qur'annya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kesalahan pemula ini terkadang membaca huruf du ya. Na'budu, dunya dipanjangkan, ditambah huruf waw sukun ya, jadi panjang. Na'budu, iyyaka na'budu. Tidaklah seperti itu teman ya. Jadi huruf du itu adalah pendek, tidaklah panjang ya. Jadi harus dibaca agak lebih cepat. Iyyaka na'budu wa na'budu wa Kemudian huruf iya, ya yang bertasydid, kadang kita itu tidak memberikan tasydidnya pada tempatnya, langsung iyyaka na, tapi harus dimasukkan dulu, ditasydidkan, barulah diucapkan huruf ya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus tidak juga huruf iya-nya tuh kita berhenti sejenak ya. Padahal tidak boleh berhenti sejenak seperti ini. Iya. Haruslah napas kita haruslah sejalan teman-teman ya. Harus tidak berhenti ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Kita lanjut teman-teman ke ayat ke-6 teman-teman ya. Ayat ke-6 kita perhatikan huruf-huruf tebal itu ada huruf shad, kemudian huruf ra, huruf ta, kemudian huruf qaf ya teman-teman. Ada 4 di situ. Yang selain itu semuanya tipis ya. Mari kita baca ya. Mari kita lanjut kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihnya dialirkan ya teman-teman. Ha besar ya teman-teman, bukan ha kecil. Ha tebal, ha besar itu berada di pangkal tenggorokan ya teman-teman. Kalau ha kecil berada di tengah tenggorokannya. Jadi pangkal ha. Huruf ha itu adalah huruf rakhawah, yaitu mengalirnya suara, sehingga ketika kita mengucapkan huruf ha maka mengalirlah suara kita. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf qaf haruslah berada di pangkal lidah ya, jangan terdengar seperti huruf kaf ya, ki ya. Tidak, huruf qaf adalah huruf tebal, jadi pangkal lidahnya harus naik ke atas. Jangan sampai kita huruf qaf menjadi huruf kaf ya, ki mustaqim. Salah teman-teman. Makanya huruf qaf itu kita perhatikan adalah huruf tebal. Kita lebih memperhatikan huruf tebal sehingga kita tidak salah pengucapan. Kita ulangi lagi sekali lagi teman-teman ya. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf mim yang di akhir ayat tetaplah dibunyikan dengan jelas dengan menutup bibir kita. Mustaqim. Lanjut ke ayat ke-7 ya. Nah, ini ayat ke-7-nya terlalu panjang, kita potong sampai an'amta alaihim ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Kita perhatikan di mana huruf-huruf tebal. Huruf tebal itu ada di huruf shad, huruf ra, dan huruf ta ya. Nah, teman-teman perhatikan huruf-huruf tebal itu ada 7 ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, huruf-huruf yang tebal terdiri dari khussadal tinqiz ya, yaitu huruf shad, huruf dad, huruf ta, kemudian huruf za, huruf qaf ya teman-teman, dan huruf kha ya teman-teman. Satu lagi huruf ghin ya, 7. Ada 7 huruf tebal teman-teman. Silakan teman-teman hafal dan teman-teman ingat agar teman-teman saat baca Quran selalu dipraktekkan teman-teman ya. Nah, kadang teman-teman ada yang salah di an'amta ya. Itu huruf hamzahnya berubah menjadi huruf ainnya ya teman-teman ya, berubah menjadi hamzah ya. Yang an'amta ya, yang seharusnya an'amta menjadi an'amta ya. Ainnya menjadi huruf hamzah. Ingat teman-teman ya, huruf ain berada di tengah tenggorokan, sedangkan huruf hamzah berada di pangkal tenggorokan. Jadi huruf a itu di sini di tengah tenggorokan ya teman-teman. A. Sedangkan hamzah a ya. Jangan tertukar teman-teman. Jangan tertukar. Jadi jangan sampai an'amta. Nah, kebanyakan teman-teman pemula seperti itu. An'amta. Seharusnya an'amta. Nah, kemudian ain lagi. Alaihim. Ya, kita ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ulangi sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim. Kita sampai situ aja dulu ya. Sampai situ. Kita perhatikan lagi huruf tebalnya. Huruf tebalnya yaitu huruf ghin, ghai, huruf tebal, gho. Kemudian huruf gho lagi, tebal. Kemudian huruf dod, du, huruf tebal ya. Maka kita sebagaimana kita keluar dari huruf tebal itu berada di pangkal lidah naik ke langit-langit atas saat membunyikannya.
Ghairil maghdubi. Jangan sampai kita terputus di situ. Tetaplah mengalir ya. Tetaplah mengalir dan tidak berhenti. Maghdu tidak berhenti. Maghdu tapi tetaplah dialirkan. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim. Kemudian huruf dod, cara membunyikan huruf dod yaitu dengan ujung huruf dot itu berada di tepi lidah teman-teman ya. Jadi di tepi lidah ini, lidah kita ini ada bagian-bagiannya. Ini ujung, ini ujung, ini tengah, ini pangkal, ini tepi. Nah, huruf dot ini berada di tepi lidah teman-teman ya. Huruf dot ini berada di tepi lidah dengan menempelkan ke geraham ya, gigi geraham atas teman-teman ya. Ini geraham atas kita tempelkan di atas, baik di tepi kanan maupun di tepi kiri teman-teman ya. Boleh teman-teman pilih, boleh ke kanan atau sebelah kiri, boleh teman. Boleh menempelkan atau dua-duanya, tepi kiri dan tepi kanan kita tempelkan ke geraham atas, itu kita tempelkan, tidak apa-apa. Kita lanjutkan lagi. Walau dhalin. Nah, di situ huruf dotnya disebut dengan mad lazim kilmi teman-teman ya, mad lazim kilmi, sehingga dibaca 6 ketukan ya, 6 harokat ya teman-teman ya, dibaca panjang 6 harokat ya teman-teman. Walau dhalin. Kalau tidak sampai 6 harokat ya tidak apa-apa teman-teman ya, tapi lebih sempurnanya itu 6 harokat ya. Kembali lagi, huruf dot adalah huruf tebal, maka huruf tebal haruslah ditebalkan dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit atas teman-teman ya. Mari kita ulangi lagi dari ghai ya, ghai ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian saat menyebutkan walau ada seperti apa namanya itu ada tertahan ya teman-teman, karena itu dot yang bertasjid. Walau, karena huruf dot itu adalah sifatnya istitolah teman-teman ya. Jadi istitolah itu memanjang ya, suaranya itu memanjang. Jadi menyebutkan huruf dot yang benar itu adalah dengan memanjangkan ketika kita menyebutkan walau ya, karena di situ ada sifat istitolah. Mari kita ulangi lagi teman-teman dari dari basmalah ya teman-teman, dari awal ya, dari ayat pertama. Kita secara pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang baru belajar baca Al-Quran, yang baru pemula untuk memperbaiki bacaan Qurannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dan lancarkan membaca Al-Qurannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.